Saya ke Pak Rahmat. Yang keras-keras dulu Pak Bupati. Biar enak Pak Bupati menjawab. Terima kasih Pak Hadi. Mohon maaf Pak Bupati, Pak Wali, teman-teman. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Bupati tadi, pasca sesuai dengan tema menakar 1 tahun kepemimpinan Pak Nelson dan Pak Hendra. Di mana telah dipaparkan bahwa berbagai macam program, baik infrastruktur dan lain sebagainya. Tentu dan tujuannya adalah untuk rakyat. Kalau saya melihat bahwa, saya boleh bilang begini, kalau periode pertama adalah Gorontalo menuju Gorontalo Gemilang. Tapi kalau hari ini, pasca 1 tahun ini, mohon maaf Pak Bupati, saya boleh bilang bukan lagi Gemilang, Gemalang. Kenapa Gemalang? Karena berangkat dari berbagai persoalan yang ada di Kabupaten Gorontalo, khususnya di rakyat Kabupaten Gorontalo, walaupun tidak semuanya, tapi sebagian orang. Misalnya begini, 2020 itu ada sekitar 43.000 KPM yang berada di Kabupaten Gorontalo. Itu menerima bantuan BPNT dari Kementerian Sosial, kemudian melalui bank penyalur dananya, itu setiap bulan kalau tidak salah dia hampir 9 miliar lebih. Hampir 10 miliar dalam 1 bulan. Berdasarkan dengan kuota KPM, jumlah per KPM 200 kali 43.000 KPM, sehingga bisa ditotalkan dalam 1 tahun itu 100 miliar lebih dana yang bersumber dari APBN untuk bantuan para KPM, rakyat menengah ke bawah usahanya itu 200.000 per KPM. Dan ini bergulir sejak 2018 hingga saat ini. Lalu kemudian dengan carut marutnya persoalan BPNT, kemudian berapa kali saya sampaikan melalui unjuk rasa, melalui penyampaian secara langsung baik kepada Tikor dan sebagainya, tapi itu sia-sia. Nah, saya melihat bahwa dalam program sebetulnya bagus. Tujuan pada pemerintah, apalagi pada saat ini, entah pandemi ini berakhir kapan, maka kemudian pemerintah pusat itu mengintervensi demi rakyat Indonesia, termasuk rakyat yang ada di Kabupaten Gorontalo. Nah, dengan persoalan itu kemudian muncullah di tahun ini ada perubahan sistem melalui sosial, yakni yang tadinya uang yang diterima oleh KPM itu berbentuk barang, kemudian hari ini sudah tidak lagi berbentuk barang, itu langsung tunai. Kenapa dia tunai? Kenapa dia barang? Agar para KPM ini bisa belanja di seputaran itu, lalu kemudian uang itu berputar di saat itu sesuai dengan jumlah KPM maksimal 250 KPM per 1 e-warung. Hanya saja karena di sana banyak upaya-upaya untuk, dalam tanda kutip ya, bisa dikategorikan, bisa diduga, ingin meraup keuntungan, ingin merampok hak rakyat, maka kemudian dirubahlah sistem itu. Semua sebetulnya program BPNT itu sangat mudah sekali, hanya keinginan ya, dalam tanda kutip ada keinginan untuk kemudian menjadikan bagaimana ini bisa mulus dan sebagainya, lalu kemudian menghasilkan dampak yang sangat negatif. Dalam hal ini prosesnya juga masih sementara dalam proses Polres Gorontalo. Nah, saya kira kemudian 250 KPM misalnya di desa A. Lantas kemudian dengan kebijakan Kementerian Sosial yang baru bahwa ini tidak bisa lagi dipaketkan, tidak bisa lagi beli barang, ini langsung uang. Maka kemudian warung yang tadinya, yang kemudian itu diatur dalam Permensos bahwa jangan harus ada di sana, karena sudah ada persoalan baru, maka kemudian
KPM ini bisa belanja di Alfamart, bisa belanja di mana saja. Nah, ini juga menjadi persoalan. Nah, indeks atau indikator kesejahteraan juga itu saya kira belum tepat kalau disampaikan pasca 1 tahun ini memang sudah. Apalagi kemudian menyangkut persoalan PEN. Kalau saya melihat bahwa PEN ini tujuannya pemulihan ekonomi nasional. Kalau di Kabupaten Gorontalo pemulihan emosi masyarakat. Kira-kira begitu. Kenapa pemulihan emosi masyarakat? Jalan yang sudah mestinya dokumen kontrak itu jelas. Yuk kerja, aku bayar. Antara rekanan dan PPK membuat dokumen kemudian ditandatangani bersama. Hak PPK ketika dikerjakan dengan sesuai waktu yang ditentukan maka kewajiban PPK adalah membayar. Sebaliknya juga, rekanan sudah bekerja, tidak bekerja dengan maksimal. Nah misalnya penambahan waktu dan sebagainya. Bila perlu putus kontrak. Kalau memang memenuhi syarat untuk diputus kontrak. Nah dampak kesejahteraannya di mana? Jalan berbulan-bulan bahkan sudah ditambah waktu. Yang sudah digali, ditimbun. Tapi kenyataan sampai dengan hari ini. Rakyat yang ada di sana, masyarakat yang pemukiman yang ada di sana itu terganggu dengan adanya debu yang pada saat panas itu debu itu masuk ke rumah-rumah. Jadi kalau misalnya cat rumah saya warna hijau misalnya padian sudah bukan lagi hijau, mah bontolo karena pengaruh air debu itu. Nah, begitupun pengguna jalan ini juga terganggu. Jadi kalau indeks atau indikator untuk mensejahterakan saya rasa ini belum tepat. Saya pikir bahwa dana PEN ini yang menariknya di situ karena apa? Dia dikerjakan oleh perusahaan yang lantas kemudian mau bagus. Tapi namanya pekerjaan infrastruktur jalan hampir-hampir dipastikan bahwa tenaga lokal itu tidak akan bekerja di situ dan kontraktor juga tidak akan beli apa saja yang ada di misalnya di sepanjang jalan itu atau apa. Mungkin yang bisa dibeli itu mungkin hanya rokok, aqua. Ya. Maka indikator kesejahteraan rakyat itu belum tepat. Nah ini saya kira masih banyak hal lagi hanya karena mengingat waktu. Ini mohon maaf Pak Bupati. Ini bagian apa tahun masih ada 2 tahun lagi agar ini bisa berubah. Lantas kemudian persoalan teman-teman di DPR ini saya kira teman-teman DPR ini saya kira apa yang telah disampaikan juga oleh teman-teman DPRD juga ini yang menjadi representatif masyarakat. Hari ini saya melihat bahwa memang ada yang lantang, ada yang tidak. Mungkin ada yang malu-malu, ada yang dia mau ngomong apa. Padahal mereka lupa bahwa ini bukan lagi sebagai anggota DPRD itu bukan lagi bicara soal konstituen. Harusnya bicara skala Kabupaten Gorontalo. 250 desa kelurahan di Kabupaten Gorontalo. Nah namun memang diatur juga soal kemudian hak daripada konstituen di wilayah dapil. Akan tetapi melihat dengan kondisi sekarang jangan tidur. Anggota DPR ini harusnya berdiri bicara lantang. Pak Bupati ini jalan tidak selesai, kapan mau selesai? Ini kontraktor sudah dibayar, kapan mau dibayar? Ini yang saya kira ini penting. Kenapa harus malu? Kenapa harus takut menyampaikan kepada Pak Bupati? Jadi bukan hanya melihat ini rakyat yang datang. Baik. Waktunya juga sudah mulai hampir habis ya. Itu sampai hati. Bupati Poli. Nah, saya kira tidak tepat kalau kemudian DPR yang menjadi representatif rakyat lalu kemudian hanya memuji-muji. Bukan kerja DPR yang memuji-muji eksekutif. Eksekutif itu adalah sebagai eksekutor. Mestinya apa yang disampaikan oleh
oleh para teman-teman di DPR yang juga sudah diatur dalam undang-undang sebagaimana saya sampaikan oleh Pak Jokowi tadi. Terutama yang rakyat tahu itu pengawasan. Yang rakyat tahu itu penyambung lidah. Bukan hanya saja rakyat minta, saya minta dana kurung. Bukan hanya sebatas itu. Persoalan dana PEN juga ini penting. Bayangkan, saya saja hanya aktivis yang bukan punya kapasitas dan kapabilitas terkait dengan persoalan PEN yang menjadi isu atau perhatian masyarakat Kabupaten Gorontalo. Dari 40 paket pekerjaan jalan kalau tidak salah saya, mungkin hanya 10 yang sudah dikerjakan dengan baik. Dan selebihnya itu masih amburadul. Nah, mau disalahkan siapa? Maka kemudian tugas teman-teman DPR untuk mengingatkan. Kenapa harus takut? Ya. Kenapa? Jadi kalau menurut saya ini mungkin Cukup ya. masih panjang sebetulnya. Sudah habis waktunya. Ya, tapi karena ini sudah ada isyarat dari Pak Karni Ilyas ini, jadi saya akhiri dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih.